Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udu salam wa khayrina rabbana bisalam wa takhina al-jannata darassalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah senantiasa atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah, sehingga kita masih bisa menyahuti daripada suara azan dari masjid untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Insyaallah amin. Inilah kekuatan yang paling dahsyat, sehingga kita hablum minannas, hablum minallah, hablum minannas, dan sunnah Nabi yang sholat 5 waktu di masjid. Sehingga ini sebagai saksi nanti sholat 5 waktu di masjid berjamaah, yakni sebagai umat Muhammad, karena kita telah mengaplikasikan daripada sunnah Nabi, yakni selalu sholat 5 waktu di masjid sebagai saksi masjid nanti. Protes kepada Nabi Muhammad, kepada Allah untuk senantiasa hamba-hamba yang senantiasa memakmurkan masjid sholat 5 waktu itu diberi syafaat Nabi, yakni masuk surga tanpa hisab, langsung dipanggil itu oleh Allah malaikat Ridwan, penjaga surga, untuk digiring ini manusia ini ke dalam surga penuh nikmat. Sedang para manusia yang mendapat kitab catatan amal di sebelah kiri, dia sangat ketakutan sekali. Di hadapan mereka adalah neraka menyala, dan dipanggil para malaikat menurut orang kafir, musyrik, munafik, ngaku aswaja umatnya Muhammad, tapi dia tidak mampu menyatakan atau tidak mampu daripada membuktikan. Tidak ada amalan sunnah sama sekali. Sholat 5 waktu pun kagak. Sholat di rumah pun ya kadang-kadang. Ini pendengar akan diseret mereka manusia-manusia munafik macam ini, neraka yang penuh dengan gejolak panas sekali, ya, jilatan api mereka. Panggil malaikat Malik untuk ditarik, diseret manusia-manusia ini ke dalam neraka yang penuh dengan siksa pedih, karena sifat munafik, mengaku aswaja tapi tidak pernah ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak pernah sholat 5 waktu di masjid. Na'udzubillah. Ini pendengar yang dirahmati Allah, semuanya itu karena hidayah Allah. Biarpun suara azan dari loudspeaker masjid menggelegar, tapi kalau tanpa hidayah dia tetap tuli, tetap pongok, tetap tidak bisa mendengar. Karena itulah sudah cukup kita kasih biar mereka begitu, kasih biar, karena Allah sudah khatamahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah telah mengunci mati hati pendengaran dan menutup daripada ghishawah, menutup daripada mata mereka, na'udzubillah, dari hidayah, dari berbuat kebaikan. Ini pendengar yang rahmat, kasih biar mereka masuk neraka. Yang penting kita sudah dakwah. Abdul dakwah itu adalah hayya 'ala shalah, suara seruan muadzin dari masjid itu Abdul dakwah. Ini pendengar yang rahmati Allah. Kalau toh suara masjid tidak bisa menggetarkan jiwanya untuk mendekati masjid, bukan mendekati, masuk ke masjid, menyauti daripada seruan masjid, itu berarti dia sudah tertutup daripada hidayah Allah, dan dia dikategorikan kafir, musyrik. Pembeda antara Islam, musyrik, dan kafir adalah sholat 5 waktu. Ini pendengar yang dirahmati Allah, tidak main-main ini, tidak main-main. Silakan Bapak Ibu tidak sholat 5 waktu, silakan tidak sholat di masjid, silakan. Bapak Ibu sudah dicap dengan kafir, dengan musyrik. Konotasinya jelas.
Esensinya jelas. Kalau sudah musyrik kafir, haram masuk surga alias masuk neraka selamanya itu. Muhammad tidak akan mengakui lagi. Mana kamu ngaku-ngaku umatku, tapi mana sunnah yang kamu laksanakan? Sunnah yang paling besar ini sholat 5 waktu di masjid kamu tidak laksanakan. Kok ngaku-ngaku nggak bisa? Tertolak lah. Kalau sudah tertolak, maka si fulan ini yang ngaku-ngaku umat Muhammad seret oleh panggil itu malaikat Malik Muhammad panggil, ya Malik ini bukan umatku, seret mereka ini ke neraka penuh dengan siksa pedih panas jutaan derajat. Na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar, jangan main-main, tidak boleh main-main ini. Sholat 5 waktu di masjid tidak boleh main-main. Ini ada dakwah yang paling tinggi, ini sudah mengajak manusia ke jalan surga. Jalan surga yang otentik adalah sholat 5 waktu di masjid. Ini selalu saya gembar-gembarkan di setiap ceramah saya. Tujuannya adalah supaya kita sadar, supaya inilah jalan surga yang otentik, yang sesungguhnya, tidak dibikin-bikin, yakni sholat 5 waktu di masjid. Sebagai refleksi daripada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali yakni menyembah, yakni sholat 5 waktu di masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kasih biar mereka itu jadi kafir, jadi musyrik, tidak sholat 5 waktu di masjid. Kasih biar, karena mereka sudah ditutup khatamallahu ala qulubi wa ala sam'i wa ala absarihim hisawah. Penglihatan mereka, hati mereka sudah ditutup, Allah tutup. Suara menggelegar dari speaker masjid tidak mampu membangunkan dia, masih bantal guling. Na'udzubillah. Kasih biar, kita sudah berdakwah, muazin sudah berdakwah, suara azan hayya 'ala sholat tidak mampu juga membangunkan mereka, karena dasarnya sudah Allah jadikan kafir mereka, Allah jadikan musyrik, Allah tutup pintu hidayah. Kasih biar, kita sudah tidak ada urusan dengan mereka karena kita sudah dakwah, sudah melantunkan suara azan, kita tidak akan salah, tidak salah. Urusan mereka dengan Allah karena mereka sudah dijadikan kafir. Jangan main-main ini sholat 5 waktu di masjid, jangan main-main. Nanti terasa sekali kalau di yaumil mahsyar, akan kecewa nanti, akan kecewa. Kenapa saya tidak sholat? Itu ngaku umat Muhammad, ditolak umat Muhammad. Kenapa? Kamu ngaku umat Muhammad, kamu tidak pernah sholat di masjid. Ini buktinya, lantai masjid tidak bersaksi, dinding masjid tidak bersaksi. Kamu tidak pernah sholat di masjid, ngaku-ngaku umat Muhammad. Masuk itu, seret itu malaikat Malik, seret ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita bersyukur daripada kita diberi nikmat iman, nikmat hidayah, masih menghiraukan suara daripada azan di masjid. Ini otentik daripada jalan surga. Kami adalah warasatul anbiya, pewaris Nabi. Kerja-kerja dakwah ini adalah kami, para ustadz, para asatid, para mubalik, para dai. Tidak dibayar, tidak ada dibayar. Kami nanti bayaran adalah akhirat surga penuh nikmat ini. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah esensi daripada sunnah Nabi yang paling otentik, yakni sholat 5 waktu di masjid. Mari kita irja'i kembali, irja'i ila rabbiki, kembali kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridho. Dengan jalan apa? Gampang. Subuh jam 4, hayya 'ala sholat, bangun. Bersihkan diri, toharoh, istinja. Ada kata besar, jinabat. Tidak ada kata besar, langsung berwudu. Itu pakai pakaian penutup aurat ke masjid. Itu jalan otentik menuju irji'i ila rabbika radhiyatan mardiyah, yakni sholat subuh di masjid, sholat zuhur di masjid, asar, maghrib, isya, dan itu 5 kali. Satu hari 5 kali, 5 sampai 10 menit, tidak lama. 5 sampai 10 menit tidak lama. Yang bikin lama adalah karena godaan setan iblis. Kita digoda oleh iblis, jangan ke masjid, apa? Tidak ada gunanya. Itu iblis selalu menggoda itu, tidak ada gunanya ke masjid, tidak ada. Itu orang-orang yang goblok katanya. Na'udzubillah min dzalik. Rayuan setan iblis. Ngaku cinta Allah, mana cinta Allah? Hayya 'ala sholat subuh masih bantal guling lagi. Na'udzubillah. Mana cinta Allah? Enggak ada itu cinta Allah kamu. Cuma ngomong doang, saya cinta Allah. Apa itu cinta Allah? Enggak ada cinta Allah.
Cinta itu dibuktikan bukan cuma ngomong doang. Nauzubillah min dzalik. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya senantiasa kita bersabar. As-sabru ajrun bighairi hisab. Sabar itu pahalanya tanpa batas. Tanpa sabar kita tidak bisa sholat, tidak bisa. Apalagi sholat di masjid tidak bisa. Cuma 5 menit sebelumnya tidak bisa karena kita tidak sabar. Kita tidak sabar, kita emosi terus pukul orang, masuk penjara. Itu sabar. Pukul orang PNS masuk penjara, dipecat lagi, tidak dapat terima gaji. Nauzubillah min dzalik. Karena apa? Tidak ada kesabaran. Sehingga sabar itu adalah perlu. Datangnya hidayah dari kesabaran. Kita ikhlas menuju masjid. Saat hujan kita ada mobil, pakai mobil semua tidak kehujanan, pakai payung, nah itu. Tidak ada alasan tidak ke masjid, tidak ada. Kecuali kalau kita sudah jompo tidak bisa berjalan, sudah stroke tidak bisa jalan baru. Itu pun kalau kita sakit stroke dan lain-lain, untuk subuh, untuk pengobatan, dokter sudah menolak itu. Stadium 4 apa resepnya? Datang ke kiai, oke sudah. Mana ahli warisnya? Mana kerabatnya? Gotong mereka, salatkan di masjid. Ini berjamaah, tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, disolati. Nah itu. Alias game over. Nah ini pendengaran rahmat. Sembuh itu 1-2 kali, 1 hari, 2 hari, 1 bulan. Sembuh penyakit loh, dokter sudah menolak. Jadi sholat 5 waktu di masjid itu adalah pengobatan yang sangat mujarab. Coba kalau keluarganya ibu bapak stroke bertahun-tahun, kasih sholat di masjid, gotong, angkat ke masjid, dudukkan di masjid, baringkan di masjid. Insya Allah 1-2 kali, 1 hari, 1 bulan, sembuh itu. Banyak itu terapi begitu. Ada teman saya sudah hampir mati, game over, tapi sembuh karena sholat 5 waktu di masjid. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah khasiat daripada sholat 5 waktu di masjid. Sebagai memperpanjang umur usia, karena kita silaturahim di masjid juga itu. Sakit akan hilang, insya Allah ini. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Senjata pusaka yang terbesar dari Muhammad, yakni sholat 5 waktu. Kenapa? Karena sholat 5 waktu ini diperoleh langsung menghadap Allah, tidak melalui perantara. Ibadah lain puasa cuma lewat malaikat Jibril. Ini kalau sholat langsung Muhammad ke Sidratul Muntaha, di ars Allah, di langit Sabtu 7 sana diambil itu sholat 5 waktu. Ini sangat hebat. Ini sangat spesifik, sangat dahsyat ini sholat 5 waktu. Itu pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga kita diberi kesabaran dalam rangka sholat 5 waktu di masjid. Jutaan mayat jenazah dikubur, minta kepada Allah untuk dihidupkan. Biar 1 jam 2 jam untuk sholat berjamaah di masjid. Itu permintaan sang mayat. Tapi kita yang hidup kita sia-siakan. Karena apa? Karena kita belum tahu fadilah sholat 5 waktu di masjid. Karena apa? Kita tidak sering taklim wa ta'lum. Karena apa? Kita tidak sering dengar ceramah di YouTube, ceramah di medsos. Tidak pernah dengar ceramah. Ini hebatnya sholat 5 waktu di masjid. Kalau ingin sehat, sholatlah 5 waktu di masjid, insya Allah. Kalau ingin tentram, dijaga oleh Allah malaikatnya, maka sholatlah 5 waktu di masjid. Ingin tidak miskin, sholat 5 waktu di masjid. Itu karena itu hak Allah. Cuma 5-10 menit, tidak lama, hak Allah. Tidak perlu bawa kemenyan, tidak perlu bawa sesaji, tidak perlu bawa uang 10%. Kalau tidak bawa uang, pendeta melotot. Tidak perlu bawa uang, tidak perlu bawa sesaji, tidak perlu bawa buah-buahan macam agama lain, tidak perlu bawa yang untuk api itu apa,
Lidi-lidi itu yang warna merah. Tidak perlu kita bawa apa? Bawa pakaian penutup aurat. Suci ke masjid. Ini sangat simpel, sangat gampang. Allah meringankan. Coba kalau agama lain, tidak bawa 1/10 dari gaji kita. Pendeta melotot matanya. Na'udzubillah. Ini pendengar yang rahmati Allah, agar kita paham hakikat daripada sholat lima waktu. Insya Allah kita akhiri. Kita akan ketemu lagi insya Allah. Kita doakan kita umur panjang. Kita tutup dengan suara Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.